Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman, bisa share lagi kegiatan hari ini. Dari yang pertama di awal video itu bukan saya tapi Pak Suami. Itu Pak Suami lagi bikin kompos untuk nanam tanaman daun bawang ya teman-teman. Dan beliau itu punya bibit tanaman daun bawang dari temannya, walaupun hanya sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti juga jadi banyak. Dan ini Pak Suami mau bikin komposnya dulu dari bakaran sampah dan juga tanah dan juga ayam ya teman-teman. Katanya sih biar subur. Kalau saya sendiri sih nggak bisa bikinnya ya teman-teman, tapi kalau Pak Suami sih bisa banget ya, karena Pak Suami agak sering juga bekerja di sawah dengan cara menanam tanaman yang mau dia jual ya teman-teman. Nah ini tuh alhamdulillah untuk daun bawangnya dikarenakan hanya sedikit dan udah beres dimasukkan di polybag ya teman-teman. Dan ini tuh mau dipindah ke depan rumah. Dan sebelum dipasin dulu tempatnya, ini tuh Pak Suami lagi ngukur-ngukur dulu gimana bagusnya. Tadinya itu mau dua-dua, tapi ternyata kata Pak Suami takut jatuh ya teman-teman, karena polybagnya itu besar-besar. Jadi untuk polybagnya itu disimpan satu-satu aja gitu. Tadinya sih kalau agak kecil jadi berdempetan gitu ya teman-teman, satu atap itu jadi 2 polybag berjajaran gitu kan. Tapi dikarenakan takutnya nantinya itu gitu kan gak kuat atau berjatuhan, jadi Pak Suami bikin satu-satu aja. Nah saya sih suruh untuk penyemaian pakcoy ya, karena saya itu punya benih pakcoy yang masih biji. Tapi karena kata Pak Suami nanti aja lah ya katanya, karena komposnya juga sudah habis dan Pak Suami pun lagi ada perlu. Jadi benih pakcoynya itu tersimpan lagi ya teman-teman. Saya itu udah gak sabar ya pengen nanam benih pakcoy ya, sayuran-sayuran seperti itu. Karena saya itu beli di online, gak tahu sih bagus atau enggaknya ya. Saya juga belum tahu karena saya baru kali ini beli benih-benih itu di online. Dan ini karena baru ditanam, langsung aja disiram dulu ya teman-teman, biar nantinya itu nggak layu, walaupun nanti sore atau besoknya itu nggak kesiram. Karena kan kalau terus disiram pun nantinya itu takut busuk, kalau baru ditanam ya, takutnya itu akarnya busuk. Dan ini alhamdulillah tomatku juga udah subur, ada banyak pentil buahnya ya teman-teman. Mudah-mudahan sih subur sampai besar juga. Karena baru kali ini saya itu tanam tanaman seperti ini. Biasanya itu tanam tanamannya bunga-bungaan, tapi karena bosan kemarin itu dibuang semua ya. Tapi itu pun bunganya bukan bunga yang berwarna-warni, tapi hanya daun-daunan saja untuk penghijauan di depan rumah. Dan pas sekarang nge-YouTube, saya itu pengen lagi ya teman-teman penghijauan di depan rumah. Kalau mau nge-YouTube seperti ini, tadinya tuh tanaman penghijauan gak bakalan saya buang ya teman-teman. Pasti saya rawat kembali dan saya semai kembali ya teman-teman tanahnya. Bukan saya sih, tapi Pak Suami ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah tanaman daun bawang Pak Suami sudah selesai disiram juga. Dan saya mau lanjut untuk diri saya sendiri, yaitu mau masak di dapur ya teman-teman. Tapi sebelum masak, ini tuh saya mau ambil dulu air minum karena sudah mendidih. Dan mohon maaf apabila pencahayaannya itu agak kurang karena itu sore hari, jadi itu sudah ditutup ya teman-teman pintu-pintunya, karena kalau nggak ditutup teh banyak nyamuk. Nah ini langsung aja saya isi termos dengan air panas, karena termos makan harus langsung ya diisi airnya biar nantinya itu nggak terlalu dingin gitu kan. Terkecuali kalau untuk teko, kalau teko mah nggak apa-apa, seharusnya masih sudah dingin baru diisi ya. Nah ini alhamdulillah udah beres tuh untuk termosnya. Ini tuh ada air dingin sedikit, langsung aja disalin ke gelas. Dan untuk sisaannya saya buang dulu nih ke wastafel, langsung aja saya isi juga dengan airnya. Oh iya teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita di video kali ini itu cerita video sore hari dan juga pagi harinya ya teman-teman. Nah Pak Suami pas lagi bikin kompos dan juga
nanam tanaman daun bawang itu kan sore hari. Saya lanjut masak, nanti diteruskan lagi pas paginya ya. Jadi dikarenakan malam harinya itu jarang beraktivitas, saya gabungin aja sama pagi hari biar nggak terlalu pendek durasinya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk airnya itu sudah beres diisi ke teko-tekonya. Ini saya lanjut mau masak, dan sebelum dimasak ini tahunya saya mau goreng dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tahunya dibolak-balik biar semuanya matang ya teman-teman. Nah, singkat ceritanya ini tahunya tuh sudah matang, langsung aja saya mau tiriskan ke dalam wadah. Dan untuk minyaknya tidak saya angkat karena saya mau pakai buat numis bumbu. Dan ini bumbunya sudah dihaluskan pakai blender aja biar cepet. Dan itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, kemiri, dan juga sedikit kunyit ya teman-teman. Nah, setelah wangi, setelah harum, pokoknya diaduk-aduk terus sampai matang pokoknya. Nanti masukkan aja tahunya. Dan setelah ditambahkan tahunya jangan lupa dikasih air. Dan untuk saat ini airnya itu saya pakai agak banyakan karena mau bikin sayur. Dan untuk bumbu-bumbunya saya pakai kaldu sapi ini ya teman-teman. Karena kaldu ayam itu nggak ada, jadi saya pakai kaldu sapi, sedikit gula pasir, udah deh. Pokoknya sebelum diangkat diicip-icip dulu bagaimana rasanya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan teman-teman ya. Dan ini saya juga tambahkan daun bawang biar ada warnanya sedikit ya. Jadi agak merah dan hijau gitu biar cantik warnanya. Dan singkat ceritanya ini tahunya itu sudah matang, langsung aja saya mau salin ke wadah. Dan setelah masak tahu, ini saya panaskan minyak kembali untuk goreng bakwan ya teman-teman. Karena lumayan cocok lah ya sayur tahu sama goreng bakwan, lumayan sedap juga. Jadi nantinya itu bikin lahap makan si kakak sama si ade. Pokoknya yang terpenting untuk saat ini itu anak-anak ya teman, biar mau makan gitu kan. Kalau saya mah ya sama apa aja lah ya, yang penting ada teman nasinya gitu kan. Nah, ini untuk bakwannya saya bolak-balik dulu sampai benar-benar matang ya teman-teman. Teman-teman semua pada masak apa nih hari ini? Pasti menunya itu pada sedap-sedap ya. Saya juga sering lihat tuh di video-videonya. Masakannya itu benar-benar mantul dan bikin ngiler ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Ini tuh bakwan yang pertama tadi sudah diangkat karena sudah matang, dan saya mau lanjut untuk menggoreng lagi adonannya ya teman-teman. Pokoknya sampai habis. Tapi kalau di video sih nggak sampai habis karena lumayan lama juga ya teman-teman. Ini saya singkat-singkat aja biar durasinya itu nggak terlalu panjang dan cepat juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah menu sederhana saya hari ini tuh sudah selesai. Ada sayur tahu dan juga goreng bakwan. Pokoknya tetap disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi setelah masak-masak. Ini saya tuh mau cuci piring, dan cucian piringnya itu benar-benar banyak banget. Ini tuh cucian piring bekas sarapan tadi pagi, bekas masak juga. Pokoknya semua wadah-wadah ya. Tapi untuk wajan-wajan mah saya nggak dicuci di wastafel karena wajan itu kan lumayan besar, jadi agak harerin gitu ya kalau nyuci di wastafel. Untuk wajan mah saya cucinya di kamar mandi aja, tapi jangan khawatir. Setelah cuci wajan nanti itu saya bersihkan langsung kamar mandinya, pokoknya biar tetap bersih semuanya. Ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, pernah saya coba cuci wajannya di wastafel, itu airnya tumpah-tumpah, selain kagok juga, karena wastafelnya juga harerin atau sempit, jadi saya lumayan kapok juga kalau nyuci wajan itu harus di wastafel ya teman-teman. Saya itu cari aman aja, cari cepatnya aja, yang penting semuanya itu bersih. Tapi kalau di kamar mandi mah kan enggak, agak lega gitu ya teman-teman. Jadi kalau cuci wajan itu leluasa, jadi cepat bersihnya juga, dan airnya pun lebih mengalir, lebih deras gitu kan teman-teman. Beda lagi sama piring. Kalau piring kan kecil-kecil, jadi gunanya wastafel kan khusus cuci piring gitu ya teman-teman. Tapi itu sih balik lagi ke kebiasaan dan juga ke kesukaan masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sih kurang pas kalau di wastafel mah, mungkin karena wastafelnya itu terlalu sempit. Tapi kebanyakan sih wastafelnya itu banyak yang lega-lega, jadi bisa cuci wajan juga, bisa cuci panci juga. Jadi itu sih benar-benar enakeun ya teman-teman.
ya teman-teman, kemarin tuh ada yang komen katanya, Bun, kok aktivitasnya itu cuma di dapur atau sekitaran rumah. Iya ya teman-teman, karena saya itu kan vlognya seorang ibu rumah tangga yang pastinya saya itu nge-share kegiatan saya di rumah. Apalagi saya itu jarang keluar rumah. Paling kalau keluar rumah pun itu pun kalau mau ke pasar, ke warung, ke rapat sekolah ya, yang hal-hal yang sepenting itulah ya teman-teman. Jadi jarang banget saya itu vlognya di luaran-luaran rumah. Paling luaran rumah pun itu nyapu halaman. Ya teman-teman, jadi mohon maaf apabila videonya itu kurang ada aktivitas di luaran rumah. Ya teman-teman, kalau nggak suka silahkan lewatin aja ya video saya ini, karena ya bagi yang suka aja silahkan ditonton, bagi yang nggak suka mah lewat aja gitu sih ya, simple aja teman-teman. Selesai mencuci piring, ini saya mau refill beras, dan beras ini baru datang ya teman-teman, alhamdulillah. Dan saya mau langsung aja isi ke ember karena embernya sudah kosong. Itu sih nggak kosong-kosong amat, tapi palingan ada seliteran lah ya teman-teman. Jadi langsung aja saya mau isi semuanya biar jong-jong kalau sudah penuh mah. Pokoknya wajib banget bagi saya mah itu beras itu ada atau penuh ya teman-teman, karena bukan apa-apa, beras itu bahan pokok utama ya teman-teman untuk di rumah. Karena orang tua saya mengajarkan lebih baik beras itu penuh di rumah daripada kosong ya teman-teman, karena beras itu bahan pokok. Kalau nggak ada beras mah kita itu kelayangan ya, apalagi kalau beli seliter 2 liter dari warung gitu ya teman-teman, itu sih bagi saya agak runcu atau susah, dikarenakan saya itu jauh dari warung, makanya saya itu suka stok beras sebanyak mungkin ya teman-teman. Tapi kalau stok per bulan ya hanya 1 karung ini ya teman-teman, ini tuh kisaran 25 kilo ya teman-teman. Pokoknya tenang banget ya teman-teman kalau kita itu sudah stok beras dengan penuh sepenuh-penuhnya. Untuk ember besar sudah penuh, ini sisaannya saya masukin aja ke toples besar ini biar gampang ngambilnya ya teman-teman. Dan yang pastinya itu di kolong meja kompornya jauh lebih rapih ya. Dulu mah saya juga pakein sama karung-karungnya, tapi dipikir-pikir lebih baik pakai toples jadi lebih simple. Dan untuk refill beras sudah selesai, ini dilanjut lagi untuk jemur pakaian, walaupun sudah agak siang tapi nggak apa-apa. Dan untuk saat ini panasnya itu benar-benar terik ya teman-teman, sampai-sampai rumput-rumput yang ada di depan rumah pun jauh lebih kering dari kemarin ya. Mungkin karena rumput-rumputnya itu kurang kesiram sama air hujan. Seharusnya sih disiram pakai air biasa aja ya teman-teman, misalnya bawain dari kamar mandi, tapi karena terlalu jauh ngurilingnya teman-teman, saya pun nggak punya selang, alhasil nggak disiram-siram itu rumput, jadi kasihan juga. Tapi nanti insya Allah sama Pak suami kalau malam ada waktu mah disiramin ya, karena kasihan juga rumputnya itu sudah kering-kering banget. Mungkin yang hijaunya itu cuman sedikit lagi, karena panasnya itu benar-benar terik ya teman-teman untuk saat ini. Bagaimana cuaca di tempat teman-teman semua nih? Apa masih kemarau atau ada yang sudah hujan-hujan? Pokoknya tetap bersyukur juga sih apapun kondisinya ya, jangan sampai mengeluh. Apapun keadaannya kita itu benar-benar harus tetap bersyukur. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan menghibur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.